Jumpa lagi dengan saya Ita Jenda. Kali ini saya ingin membagikan pelajaran yang saya dapat dari firman Tuhan tentang rasa bersyukur. Nah, bersyukur itu ternyata bisa menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi kita dalam menghadapi segala kekhawatiran. Saya kasih judulnya, ada mujizat saat bersyukur. Bersyukur itu datangnya dari hati. Bisa saja apa yang diungkapkan oleh hati itu berbeda dengan apa yang diucapkan oleh mulut. Sehingga ada peribahasa yang berkata, lain di mulut, lain di hati. Kita bisa lihat contohnya itu Ananias dan Safira. Ketika Petrus bertanya kepada Safira dan Safira menjawabnya, dan ucapan yang diberikan oleh Safira itulah yang membuat Safira mati saat itu juga. Jadi sangat berbahaya ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Itu bisa mendatangkan kematian. Di situ dikatakan bahwa Safira itu berdusta kepada Roh Kudus. Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Saya tidak mau membahas tentang Ananias dan Safira, tapi saya mau berbagi tentang rasa bersyukur. Saya belajar dari firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6. Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini satu kunci yang diberikan oleh Paulus kepada kita dalam menghadapi segala kekhawatiran. Dalam menghadapi segala persoalan, tidak ada batasan. Segala kekhawatiran kita sampaikan kepada Tuhan, tapi satu kuncinya diberikan oleh Paulus dengan ucapan syukur. Nah, ketika membaca ayat ini, saya pikir ini saya harus belajar ini. Kenapa? Karena sulit bagi saya di dalam satu kondisi saya khawatir, tapi saya disuruh menyampaikannya kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Di sini kekhawatiran besar, di sini kita harus menyampaikannya dengan mengucap syukur. Jadi saya pikir ini ada satu jawaban, satu cara. Jadi saya harus tahu apa kuasa bersyukur. Nah, saya lihat di cerita Yunus. Kita tahu Yunus itu ditelan oleh ikan. 3 hari 3 malam dia berada di dalam perut ikan. Di dalam Yunus 2, judulnya adalah doa ucapan syukur Yunus. Nah, ketika dia di dalam perut ikan, Yunus bisa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Luar biasa. Kalau kita lihat ceritanya, Yunus itu dia melarikan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan. Sehingga apa? Di dalam perjalanannya dia kapal yang dia tumpangi itu katanya menghadapi badai yang besar. Dan Yunus tahu itu adalah urusannya dengan Tuhan. Sehingga apa? Di situ diceritakan bahwa Yunus itu katanya dilemparkan ke laut. Di tengah badai yang besar, itu seorang Yunus dilemparkan ke laut. Itu rasanya seperti apa? Ketakutan yang mencekam dia, pasti mati ini. Tapi apalagi mau bagaimana lagi? Karena apa? Semua orang yang di dalam kapal itu sudah resah, sudah ketakutan. Ini satu-satunya yang orang penyebabnya. Udah dilemparkan saja. Atas izin Yunus dilemparkan ke laut dan Yunus katanya itu ditelan oleh ikan. Dan Yunus berada di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Benar-benar jauh dari Tuhan. Karena tadi memang tujuannya jauh dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam? Itulah dia di dalam Yunus 2, doa ucapan syukur Yunus. Di situ Yunus merasakan betapa stresnya dia kondisinya itu. Bagaimana bisa mengucap syukur? Kondisi kalau secara manusia, di situ dikatakan Yunus itu dia berada di dasar laut.
Dia berada di dasar bumi, di tengah-tengah laut yang begitu ombak samudra yang begitu luas. Dia ada di dasar laut, dan di dasar bumi itu seorang Yunus berada dalam perut ikan. Itu sudah tidak ada lagi pertolongan. Dan Yunus juga tahu itu karena persoalannya dari Tuhan. Dan Yunus tahu bahwa dia merasa memang Tuhan mengusir dia. Dia sudah terusir dari Tuhan. Dari dasar laut Yunus merasakan dia sudah terusir dari Tuhan. Yunus merasakan memang Tuhanlah yang melemparkannya ke laut. Tapi luar biasa Yunus bisa bersyukur dari dasar laut. Karena apa? Dia masih hidup. Dia masih bisa mengalami mujizat Tuhan di dalam laut. Yang harusnya Yunus mati. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa diandalkan, yang bisa diterima untuk seorang manusia yang berada dalam kondisi itu bisa hidup. Dan Yunus, dia berdoa kepada Tuhan, katanya, itu kata Yunus, Tuhan mendengar doanya. Yunus bersyukur karena Tuhan mau mendengar doanya. Dari dasar laut, dari dasar bumi, di tengah-tengah dunia orang mati, katanya. Itu posisinya Yunus. Betapa stresnya dia dalam 3 hari 3 malam di dasar laut itu, di dalam perut ikan. Tapi dia justru terlindungi. Tuhan melindungi dia di dalam perut ikan itu. Itu rasa ungkapan syukur Yunus kepada Tuhan. Yang tadi niatnya dia mau menjauh dari Tuhan. Ternyata kondisi yang dia alami adalah Tuhan yang melemparkannya. Dia yang merasa terusir dari Tuhan. Itu benar-benar stresnya yang dirasakan oleh Yunus. Tapi apa yang membuat Yunus bersyukur? Dia bisa berdoa kepada Tuhan dan dia tahu Tuhan mendengar doanya. Dia masih bisa hidup, masih bisa selamat. Sehingga apa Yunus berkata? Keselamatan hanya datang dari Tuhan. Itu di ayat yang ke-9. Keselamatan adalah dari Tuhan, tidak dari mana-mana, hanya dari Tuhan. Yunus bisa hidup kondisi yang begitu luar biasa dia alami. Itu dia masih bisa hidup, itu hanya karena Tuhan. Betapa Yunus bersyukurnya dia dari dasar laut, doa yang dia sampaikan itu terdengar oleh Tuhan. Teriakan dia katanya dari di tengah-tengah orang mati, itu didengar, masih didengar oleh Tuhan yang melemparkan dia. Jeritan dia itu masih didengar oleh Tuhan yang mengusir dia. Dia rasa terusir. Keselamatan hanya ada dari Tuhan. Itulah ungkapan-ungkapan syukur yang dinaikkan oleh Yunus dari dasar bumi. Dan apa yang terjadi? Itu katanya Tuhan memerintahkan, Tuhan berfirman kepada ikan itu, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Luar biasa. Syukur, rasa syukur yang timbul di dalam diri Yunus, itu dia sampaikan lewat doanya. Itu mengubah hati Tuhan. Itu membuat Tuhan memberikan firman-Nya kepada ikan yang sudah menelannya, itu bisa memuntahkannya kembali ke darat. Luar biasa kuasa bersyukur. Ada lagi cerita di perjanjian baru lagi yang saya pelajari, itu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu juga kondisi yang gak mungkin. Secara manusia itu gak mungkin. Dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Itu murid-muridnya bilang, gimana cara kasih makan begini? Mungkin aja yang itu orang bawa yang punya roti itu, dia itu buat dia aja kurang kali. Nah, itu kasih makan 5.000 orang. Tapi apa yang terjadi dari cerita itu? Nah, di situ di dalam Yohanes 6 ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, yang 5 tadi ya, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Dan apa katanya di situ? Semua orang itu kenyang dan bahkan berlebih. Kapan itu terjadi? Setelah Yesus mengucap syukur.
Jadi ternyata memang luar biasa ungkapan syukur. Jadi kalau tadi kalau Paulus berkata segala kekhawatiran itu sampaikan kepada Tuhan dengan ucapan syukur, itu memang kuncinya adalah ucapan syukur. Nah, apa yang terjadi ketika ucapan syukur itu dinaikkan kepada Tuhan? Saya dapat ayatnya di Tawarikh. 2 Tawarikh 5 ayat 13-14. Di situ katanya mereka menaikkan, mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat musik, katanya. Mereka memberikan ucapan syukur sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ungkapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa selama-lamanya kasih setianya, itu mereka sudah alami, mereka sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga ketika ungkapan syukur itu dinaikkan, ungkapan syukur itu diberikan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa rumah Tuhan itu dipenuhi dengan awan. Ungkapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa selama-lamanya kasih setianya, itu katanya, itu kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Jadi ketika ungkapan syukur dinaikkan kepada Tuhan, itu kemuliaan Tuhan hadir. Itulah sebabnya Paulus berkata, serahkan segala kekhawatiran, tidak pakai batasan, segala kekhawatiran. Dengan apa dikuncinya? Katanya dengan ucapan syukur. Ketika ucapan syukur itu dinaikkan, itu kemuliaan Tuhan turun. Luar biasa firman Tuhan. Ini adalah satu cara yang diberikan Tuhan untuk kita dalam menghadapi segala masalah. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan turun menolong kita. Luar biasa firman Tuhan. Jadi kesimpulan yang saya bisa dapat dari firman Tuhan ini adalah masalah itu selalu ada. Namanya orang hidup, tetap selama kita di dunia itu masalah tetap ada. Tapi Tuhan sudah memberikan caranya adalah dengan memberikan rasa syukur. Naikkan rasa syukur kepada Tuhan. Tugas kita adalah apa? Nah, tugas kita adalah mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kalau persoalan-persoalan yang di belakang kita itu sudah terlewati, itu jangan kita lupakan. Kita harus melihat pertolongan-pertolongan Tuhan itu. Kita harus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Nah, dengan kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, itu hati kita akan membentuk ucapan syukur. Jadi ucapan syukur itu tidak bisa basa-basi. Ucapan syukur itu datangnya dari hati. Nah, itu bisa tercipta kalau apa? Kalau ada kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena apa? Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, itu artinya kita mengalami sendiri. Pengalaman-pengalaman kita berjalan bersama Tuhan, kita melewati persoalan-persoalan kita, itulah yang kita ingat kembali. Dan itu membentuk rasa syukur di hati kita. Dan rasa syukur yang terbentuk di hati kita itulah kita ucapkan kepada Tuhan. Nah, disitulah turun mujizat Tuhan. Jadi luar biasa firman Tuhan dari Paulus. Serahkan segala kekhawatiranmu. Memang tidak ada batasannya lagi. Karena apa? Karena kita memang gak bisa mengatasi masalah-masalah itu. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Keselamatan hanya ada dari Tuhan, kata Yunus. Luar biasa. Jadi modal kita sekarang untuk menjalani hari-hari ke depan, jangan sampai lupa kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami di hari-hari yang lalu. Itulah yang akan bisa membentuk ungkapan syukur dari hati kita. Dan itu kita bisa ucapkan kepada Tuhan. Tanpa ungkapan syukur dari hati itu, mulut kita bisa berkata lain. Itu yang saya bisa bagikan kepada semua yang menonton video ini. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.